Tegas saja Pak, berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengasahan skripsi milik pelapor JW. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Menaris, senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Dan hari ini saya masih akan mengajak Anda untuk mengupdate berbagai informasi berkaitan dengan kisruh dari ijazahnya mantan Presiden Joko Widodo. Tapi sebelum saya bicarakan soal itu, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih ya kepada Anda semua atas dukungan Anda terhadap channel ini, karena ternyata banyak sekali ya yang notice saya bahwa ini sudah hampir 1 juta gitu ya. Dan kemarin itu bahkan ada yang ngitung mundur ya, countdown gitu. Misalnya ini kemarin ada ucapan dari Ed Hasan Basri yang dia di komen di konten saya sebelumnya, dia menyebut begini, mantap Bung Hersubeno, 998.000, 2.000 lagi tembus 1 juta. Salam hadir selalu dari bumi serambi Mekah, Aceh Darussalam. Wah, terima kasih ini Bung Hasan Basri dari Aceh ya. Pekaba. Pehaba, bukan Pekaba ya. Kalau di Aceh ya. Udah lama soalnya nggak ke Aceh ini ya. Dan kemudian juga ada Ed Alia Hanim 876. Selamat Hersubeno Point, OTW 1 juta follower. Dan ini kemudian ada yang mereply. Ini Kirana Vidya 6107. Belum, baru akan. Lucu juga ini ya. Nah, ada juga ini Lang Perkasa. Lang Perkasa 6613. Dia menulis begini, kurang 2 lagi 1 juta. Maksudnya kurang 2.000 lagi itu sudah tembus 1 juta. Dan ini yang menarik, di reply oleh Vicky Diki 6255. Ini konteksnya kemarin ini dia bilang begini. Besok malam pulang kerja langsung ke rumah ngabari adikku untuk follow sambil ini dia menautkan, membuat emoticon senyum malu-malu. Congratulations Mas Hersubeno. Ini luar biasa sekali ya, dukungan Anda semua ini membuat saya terharu dan kadang-kadang saya speechless kalau melihat dukungan Anda ini. Ini betul-betul saya merasa ini dukungan yang tulus, dan ini tentu saja membuat saya dan tim terus bersemangat, karena kalau sekalian aja ya saya ngingetin, ternyata masih banyak yang menanyakan tuh kenapa sih channelnya Hersubeno itu nggak bisa di akses gitu ya, karena tertulis setiap kali Anda mengklik pada ikonnya Hersubeno Point itu kan kemudian tertulis bahwa this channel not available in your country. Artinya channel ini nggak tersedia di negara Anda gitu ya. Nah, ini memang apa ya, ini udah cerita lama sebenarnya, tapi ternyata mungkin banyak follower baru gitu yang bertanya kembali. Sekalian aja saya jelaskan bahwa memang peristiwanya itu terjadi pada tanggal 19 Desember 2020. Jadi berapa ya tahun sekarang? Bulan Mei melanjut ya sudah 4,5 tahun yang lalu. Pada waktu itu ini follower saya atau subscriber saya lah gitu tepatnya ya, itu baru sekitar 70-an ribu, dan kemudian kena itu tadi ya, yang disebut oleh banyak teman menyebutnya itu adalah shadow ban atau diblok, nggak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Nah, ketika admin saya bertanya kepada YouTube menyatakan bahwa tidak ada persoalan apa-apa di situ. Memang yang itu jadi berarti kan YouTube tentu tidak mau menjelaskan, apalagi kalau urusan dengan penguasa pada waktu itu, mereka pasti menghindar gitu ya. Dan ya seperti itulah kemudian mulai dari 70.000 terus bertahan terus, dan alhamdulillah mungkin insya Allah bahkan mungkin ketika kita ngobrol ini atau Anda nonton nanti malam, insya Allah ini dukungan Anda semua udah bisa tembus 1 juta. Mungkin buat banyak channel-channel lain 1 juta itu biasa-biasa saja, tapi buat kami, buat saya Hersubeno sendiri, ini perjuangannya luar biasa. Yaitu karena banyak diganggu, banyak teman-teman nyebutnya sebagai shadow ban. Tapi apapun itu cerita, meskipun hari ini Anda kalau membuka masih seperti itu, saya kira nggak jadi persoalan selama didukung Anda penuh, itu nggak ada masalah ya. Kemudian kalau cara yang paling mudah membantu saya itu memang dengan share ya, lewat WhatsApp group dan sebagainya, itu akan sangat membantu, karena
memang algoritmanya nggak seperti channel-channel lain gitu. Oke, jangan terlalu kepanjangan ya, dan saya nggak ingin melo dalam soal ini. Pokoknya sekali lagi luar biasa buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung perjuangan kami. Dan sebenarnya ini bukan perjuangan kami ya, ini perjuangan kita bersama. Hanya bagi tugas saja. Saya yang menyuarakan dan Anda kemudian mensupport kami semua ya. Nah, balik lagi ya ke topiknya, nanti kita bahas lagi ya setelah lewat 1 juta, dan saya yakin dengan dukungan Anda semua hari ini terlewat itu. Ini dimulai cerita soal jasa palsu Pak Jokowi ini berkaitan dengan barang bukti di Polda Metro Jaya. Kan sekarang ini para mereka-mereka yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu sudah mulai diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Bahkan Polda Metro Jaya sudah mengaku sudah memeriksa sampai 24 saksi. Jadi mereka-mereka yang dilaporkan itu yang tadinya disebut ada 5 orang itu, ya Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Dr. Tifa, dan pengacara atau lawyer Kurnia Tri Royani, serta ES itu yang saya duga ini adalah Egy Sujana, itu kan dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Nah, kemarin sore itu Rismon Hasiholan Sianipar tuh dia mencuit di akun X-nya. Polisi terima barang bukti fotokopi ijazah dalam kasus laporan Jokowi. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah. Kemudian print out, legalisir, dan fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Jelasnya. Kemudian ditulis dalam huruf besar, Jokowi melaporkan orang lain bermodalkan fotokopi ijazah. Saya tahu maksudnya ini. Orang ijazahnya aja dipersoalkan, ya ini kok kemudian dia melaporkan ke polisi dengan fotokopi ijazah, dan kenapa juga polisi memeriksanya, kira-kira begitu maksudnya dari Pak Rismon Sianipar ini. Dan ini dia unggah itu pada pukul 5.31 PM 16 Mei. Jadi kemarin sore ya. Dan Rismon ini, Dr. Rismon juga menautkan berita dari Detikcom dengan judul Polisi Terima Barang Bukti Fotokopi ijazah dalam kasus laporan Jokowi, yang diunggah pada hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Saya bacakan ininya beritanya kenapa kok ditautkan oleh Dr. Rismon ya. Pihak kepolisian menerima sejumlah barang bukti terkait laporan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Pertama adalah kumpulan konten di media sosial. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang diterima penyelidik. Antara lain sebuah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X. Itu dijelaskan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ali Sam Indradi. Itu hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025. Barang bukti ini diterima polisi dari pihak Jokowi sewaktu melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain itu, lanjut Ade Ari, pihak kepolisian menerima dokumen berupa fotokopi ijazah. Nah, ya, dalam jumpa pers itu, rupanya wartawan tuh yang ngeh gitu, pasti ini akan jadi persoalan. Makanya kemudian ada tadi wartawan yang bertanya, tegas saja Pak, dokumen yang diterima fotokopi ijazah, dan kemudian dijawab, tadi saya jelaskan fotokopi. Ini penegasan dari Kombes Sam Indradi. Ini wartawannya jeli, ini dia udah tahu ini pasti akan jadi persoalan ini kenapa fotokopi kok dijadikan bahan laporan dan kemudian digunakan untuk memanggil para saksi dan calon tersangka, karena ini mereka kan dilaporkan oleh Joko Widodo. Kalau diputuskan nantinya naik dari penyidikan, ya berarti akan ada tersangkanya, dan tersangkanya siapa ya, jelas yang orang terlapor tadi ya, 5 orang tadi. Ini adalah soal yang kedua dari kejanggalan laporan ijazah Joko Widodo dan pemeriksaan oleh polisi. Kemarin kan saya juga bahas, baik Dr. Tifa, Dr. Roy maupun yang lain itu kan ketika yang sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya itu mereka mempertanyakan apa sih yang jadi soal yang dilaporkan oleh Jokowi itu. Kalau kita baca ini panggilannya, ini suratnya ke salah satunya misalnya yang sudah menyebar di media sosial itu panggilan kepada Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ini yang sempat menyatro di rumahnya Jokowi dan bertemu langsung dengan Jokowi. Nah, pada waktu itu memang suratnya tertera jelas itu adalah surat klarifikasi. Tepatnya itu undangan klarifikasi, dan kemudian undang-undangnya nggak perlu saya bacakan, tapi ini isi dasar menjadi panggilannya itu ya. Sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada saudara bahwa penyelidik Subdit Kamnek ini, Keamanan Negara Diskrimum, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi, penciptaan perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam lidik. Ini yang kemudian disoal oleh Dr. Siva maupun Roy Suryo. Karena nggak ada jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan itu. Karena itu mereka nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi. Di luar itu mereka menjawabnya karena mereka sendiri tidak mendapat penjelasan apa yang dilaporkan itu. Nah, dalam jumpa pers hari Jumat tanggal 16 Mei, Komisaris Besar Ade Ari Sam Indradi itu menjelaskan, ini dia kemudian menjelaskan kronologi dari perkara yang dilaporkan itu adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Waktu itu pelapor, maksudnya Jokowi, selaku korban mulai mengetahui video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor. Selanjutnya Jokowi selaku pelapor meminta ajudan dan kuasa hukumnya mengumpulkan bukti-bukti. Sejumlah bukti tersebut dikumpulkan melalui media sosial. Nah, sekarang mulai jelas ya duduk persoalannya. Tapi soal fotokopi ijazah ini yang sekarang jadi masalah baru. Bagaimana mungkin polisi menerima laporan ijazah palsu tapi barang buktinya berupa fotokopi? Benar sih, katakanlah itu sudah dilegalisir. Tapi kan sampai sekarang soal itulah yang dipersoalkan oleh mereka yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Jadi mereka melaporkan bahwa mereka meragukan itu ijazahnya asli dan mereka menduga itu palsu. Tapi kemudian Jokowi melaporkannya dengan fotokopi dari ijazah yang diduga palsu. Kan jadi bingung, jadi nggak nyambung itu ya. Soal ini ya yang sekarang kan sebenarnya juga digugat oleh TPUA itu, tim pembela ulama dan aktivis itu, yang mereka mempersoalkan ijazah Jokowi dan dilaporkannya ke Barreskrim. Dan sebenarnya laporannya sudah lebih lama itu, sejak tanggal saya tanggalnya lupa tapi pada bulan Desember tahun 2024. Jadi sudah setengah tahun yang lalu dan itu baru diperiksa belakangan ini dan kemudian Jokowi membalasnya dengan menggugatnya itu. Dan soal keabsahan ijazah itu kan juga sekarang kalau katakanlah tadi misalnya ada yang menyatakan kan sudah dilegalisir oleh UGM. Kan UGM itu adalah otoritas yang resmi yang mengeluarkan ijazah itu. Masa dipertanyakan lagi? Nah, persoalannya sekarang UGM pun sedang digugat oleh seorang pengacara dari Makassar. Ini ada 8 pihak, mulai dari rektor, kemudian wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, Perpustakaan, dan sebagainya, termasuk Insinyur Kasmujo yang diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsinya. Belakangan langsung dia menyatakan bahwa dia bukan pembimbing skripsinya Jokowi, dan dia juga tidak pernah tahu menahu soal ijazah Jokowi, makanya dia bingung. Dan dia mengaku nggak siap untuk datang ke pengadilan. Ya memang bingung Pak Kasmujo. Nah, jadi kalau UGM-nya sendiri juga masih disoal, yang itu nggak bisa dicatatkan, kan itu udah resmi ada legalisirnya, nggak bisa gitu. Selain itu di Solo juga sedang berlangsung gugatan terhadap ijazahnya Jokowi. Memang bukan ijazah UGM-nya, tapi ijazah SMA-nya yang dipersoalkan. Tapi kemudian itu ada kaitannya juga dengan ijazah UGM-nya. Karena kalau ijazah SMA-nya nggak sah, berarti kan kalau toh betul dia misalnya kuliah di UGM dengan benar dan sampai lulus, ijazahnya harusnya nggak lulus karena dia tidak punya ijazah SMA. Itu yang terjadi di Solo dan itu Pak Jokowi nggak mau hadir juga, dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya bahwa dia hanya akan menunjukkan ijazahnya itu kalau diperintahkan oleh pengadilan. Tapi ketika sekarang pengadilan di Solo, pengadilan Surakarta melakukan mediasi, dia malah memilih deadlock, nggak perlu menunjukkan ijazahnya itu. Jadi sidang gugatannya lanjut terus gitu ya. Dan kemudian seperti kita tahu juga Pak Jokowi itu mengaku bahwa
dia sudah mengirimkan ijazah itu ke Bareskrim. Kemarin dia menyebutkan seperti itu. Dan memang benar, ini adik ipar dari Joko Widodo, Wahyudi Andrianto, ini berarti adiknya Ibu Iriana, itu dia telah datang ke Bareskrim dan mengaku menyerahkan ijazah sekolah dan kuliah milik Jokowi kepada penyidik Bareskrim Polri. Dia diutus katanya oleh Jokowi untuk mengantar dokumen itu. Kami dipercaya Pak Jokowi untuk diutus membawa dokumen ijazah. Membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini, kata Adrianto kepada wartawan. Itu peristiwanya tanggal 9 Mei 2025. Dan Andrianto menyatakan bahwa keluarga itu berharap ya polemik ini segera selesai dan mereka menyerahkan sepenuhnya lah ke pihak kepolisian saja untuk urusannya ini. Ya cepat selesai ini, cepat gamblang gitu kata dia. Artinya apa? Kendati katakanlah itu ada ijazah aslinya pun ijazahnya itu masih dipertanyakan, apalagi yang di Polda Metro Jaya itu hanya fotokopinya gitu. Nah kalau toh sekarang ini sudah diserahkan ke Bareskrim, kan sampai sekarang Bareskrim juga belum melaporkan hasilnya. Dan kemudian kalau toh nanti diumumkan pun juga tidak akan serta-merta diterima karena dianggap tidak objektif gitu. Jadi atas dasar apa Polda Metro Jaya memanggil para saksi ini? Kan kira-kira gitulah logika berpikir dari Rismond ya. Kenapa dia kemudian mengunggah tadi itu mengunggah konten berita dari detik.com tadi. Nah, menurut saya masuk akal ya. Mereka melaporkan soal dugaan ijazah Jokowi yang diduga palsu dan sampai sekarang belum ada kepastian secara hukum ijazah itu asli atau palsu. Tiba-tiba mereka dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya tadi itu pencemaran nama baik atau fitnah, kata Pak Jokowi difitnah sehina-hinanya begitu. Kan belum terbukti gitu. Nah, kalau mereka ini kemudian dilaporkan dengan dasar menggunakan barang bukti berupa fotokopi dari barang yang keasliannya diragukan, kan para penyidik ini kalau dilaporkan ke Propam bisa jadi masalah loh. Ceritanya jadi panjang ini karena mereka menggunakan barang bukti yang tidak absah gitu. Soal ijazah yang dibawa oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret itu juga ada cerita yang menarik juga ini. Dan di kalangan netizen sudah jadi sorotan dan polemik tersendiri. Banyak yang meragukan lihat tampilannya ketika barang yang dibawa oleh Jokowi itu yang kemudian disebut dia melampirkan sebagai barang bukti itu kok banyak yang tidak percaya. Nah, saya baca ini di hukamannews.com ya. Ini memang bukan portal mainstream, tapi masih Anda tanya kenapa kok mengutip portal non mainstream ini, karena ini menarik karena dia hanya mengkompilasi percakapan di media sosial gitu. Dan untuk orang yang seperti saya yang tidak cukup aktif di media sosial, mungkin Anda juga ada sebagian seperti itu yang generasi baby boomer, ini cukup membantu. Nah, ini kemudian ini kompilasi dari percakapan di media sosial. Ini judulnya katanya bawa ijazah ke Polda Metro Jaya. Dr. Tifa heran cara Jokowi bawa map kuning dilipat-lipat gitu, kayak tanda tanya. Dan ini tayang pada hari Ahad tanggal 4 Mei 2025 pukul 8.26 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pagi ini ya. Beritanya begini, banyak yang terheran-heran dengan cara Jokowi membawa ijazah saat ia melaporkan ke Polda Metro Jaya. Jokowi dengan entengnya bawa map kuning terlihat tipis padahal ia sebut bahwa ijazah lengkap dari SD, SMP, SMA hingga sarjana UGM. Tentu akan tebal membawa ijazah lengkap dirinya. Hal ini juga menarik perhatian Dr. Tifa. Dr. Tifa yang dilaporkan Jokowi ya. 1 dari 4 orang yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Dia mencuit begini, kalau Anda alumnus UGM asli, maka Anda pasti punya ijazah asli yang ukurannya tidak lazim. Sehingga tidak bisa ditaruh di dalam map standar seperti yang dipegang orang ini. Orang ini maksudnya Jokowi, rupanya ijazahnya dari UGM tuh nggak lazim, ukurannya sangat besar ya. Ijazah saya juga sangat besar loh ukurannya ya. Saya nggak tahu apakah itu lazim atau tidak gitu. Tapi memang lebih besar dari ijazah SMA dan juga dari ijazah S1. Saya beda dengan S2-nya misalnya gitu. Saya lanjutkan ya, kutipan dari cuitan Dr. Tifa. Dan kalau Anda sedang bawa map yang isinya adalah ijazah asli SD, SMP, SMA, dan S1, maka tumpukan ijazahnya itu akan menghasilkan map kaku dan tebal yang tidak mungkin dibawa dengan digulung dengan sembrono seperti ini. Itu ada fotonya ya Jokowi yang memang terlihat dia membawa map kuning yang tipis gitu ya. Menurut Dr. Tifa, padahal kasus yang berhubungan dengan isi map itu akan menentukan jalannya sejarah bangsa ini, sehitam, sekelam, dan segenap apa nantinya.
Nah, tapi ada juga yang membantah nih di akun media sosial ini kelihatannya pendukungnya Pak Jokowi, akun X Intel Imut menyebut bahwa yang dibawa Jokowi dengan map kuning itu surat aduan laporan kepolisian, bukan ijazah. Sementara surat ijazah yang dibawa ke Polda memakai map coklat. Nah, tapi nggak terlihat ya map coklatnya. Mungkin Anda bisa teliti lagi video-video ketika Jokowi datang ke Polda Metro Jaya melaporkan 5 orang tadi ya. Sebelumnya, cara Jokowi bawa map kuning apalagi dilipat menarik perhatian netizen. Salah satunya emak-emak yang menanyakan soal map kuning yang dibawa Jokowi. Lewat akun X Vladimir Blusukan, emak-emak itu kritik ijazah Jokowi. Harusnya kemarin Anda itu ngaku lulusan SMA, udah selesai. Ini mantan presiden map ijazahnya kuning, kayak tukang nagih utang. Saya yang rakyat jelantah, bukan jelantah ya, rakyat jelantah saja map ijazahnya berkelas, Pak. Wek, 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 wek. Kemudian ada akun @muslim_anti PKI 9. Heboh Jokowi datang ke Polda Metro Jaya, konon katanya terkait ijazah aspalnya. Tapi penuh keanehan, bawah map kuning dilipat-lipat, isinya ijazah, tanda tanya. Lapornya ke pelayanan kehilangan. Apa yang hilang? Ada 5 inisial. Apa mereka pelaku penghilangan ijazah? Maksudnya 5 orang yang saya sebut sebelumnya ya, Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Jadi soal ijazah Pak Jokowi yang fotokopi yang sebagai barang buktinya hanya fotokopian di Polda Metro Jaya itulah rupanya yang memang disorot oleh Dr. Rismond dan juga banyak netizen lainnya. Saya kira ini perlu memang dijelaskan karena ini masalah hukum ya, masalah legal formal itu harus jelas segala sesuatunya ya. Kalau barang buktinya itu cukup memadai ya bisa ditolak laporannya itu. Memang ini makin banyak sekali kejanggalan-kejanggalan seputar ijazahnya Pak Jokowi. Kalau saya sebagai wartawan tentu masih menyisakan ruang skeptisisme itu, skeptis terhadap duanya ya, terhadap pelapornya maupun terhadap Pak Jokowinya sendiri. Sampai kemudian bukti itu menyatakan siapa sungguhnya di antara mereka yang benar. Tapi kalau lihat tanda-tandanya sekarang ini memang seperti saya sebut sebelumnya, Pak Jokowi memang tengah terpojok ya. Karena sekarang tokoh-tokoh politik mulai bersuara bahwa sebaiknya Pak Jokowi itu menunjukkan saja ijazahnya. Kan gampang, sederhana. Itu pernyataan itu disampaikan oleh Ibu Megawati, Ketua Umum DPP PDIP, dan juga didukung oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan ada partai-partai lain yang menyusul seperti itu. Saya kira ini bagi para lawyernya ini akan jadi celah hukum ya. Mereka mungkin bisa menolak selanjutnya kalau dipanggil karena nggak jelas dasar pemanggilannya, dan kedua juga barang bukti yang disertakan oleh Jokowi itu juga nggak cukup kredibel. Jadi atas dasar apa kemudian mereka diperiksa, bahkan kemudian nantinya kemudian diseret ke pengadilan oleh polisi. Saya Arsul Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.